Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah adalah penolong kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sadar, setiap kita mengaku bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia rindu menolong kita. Dia adalah Bapa kita saudara, yang rindu menolong kehidupan kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai sahabat bagi kita. Dia rindu menolong kita. Dialah gembala kita. Dia rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia akan mengalami pertolongan Tuhan? Ya, mungkin secara umum ada banyak hal manusia akan mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun bagaimanapun mereka hidup, karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Tetapi saudara, ada dalam hal-hal khusus Allah tidak akan menyatakan pertolongannya kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat-umatnya. Pertolongannya supaya kita mengalami keselamatan, pertolongannya ketika kita dekat dengan Dia, mengalami kasih karunia-Nya dan sebagainya. Ada pertolongan Tuhan secara khusus yang hanya dinyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, biarlah saya dan saudara kita mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kisah kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara hari ini, apa masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang sedang saudara alami. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah itulah pertolongan, dan Dia menyatakan pertolongannya secara khusus bagi kita saudara. Dan saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan
jika kita mengalami pertolongan Tuhan, jika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, maka kita akan mengalami perkara besar. Apa yang akan kita alami? Kita akan belajar bersama, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal 146, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara, teks firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita di mana pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, orang yang disebutkan berbahagia di sini adalah orang yang memiliki Tuhan, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memiliki Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara bukan orang yang lebih dari orang lain mungkin. Mungkin saudara bukan orang yang spesial. Mungkin saudara bukan orang yang sukses, berhasil dan sebagainya dalam pemandangan dunia. Tetapi dengar saudara, hari ini kepada saya dan saudara, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, jika kita memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, jika kita memiliki Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita. Saya percaya yang paling kita rindukan dan butuhkan dalam hidup ini salah satunya adalah kebahagiaan. Dan orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam hidupnya. Sudahkah saudara memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau bagaimana supaya Tuhan yang disembah dalam nama Yesus Kristus itu menjadi penolong dalam hidup kita? Dikatakan selanjutnya saudara, di ayat 5 itu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Kita menaruh harapan kita kepadanya. Dialah pertolongan bagi kita ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjadi harapan dalam hidup kita, karena segala sesuatunya akan binasa. Manusia tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena manusia pada akhirnya juga semuanya akan mati. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Dunia ini, harta benda dan sebagainya tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena semuanya akan binasa, semuanya terbatas, semuanya limited. Tidak ada yang bisa kita jadikan pengharapan dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang punya Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai harapan di dalam hidupnya. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Dengan cara menjadikan Dia satu-satunya harapan dalam hidup saudara, Dia yang saudara andalkan, kepada Dia saudara berseru, kepada Dia saudara berserah, karena hanya Dialah pengharapan saudara.
Ketika saudara ada dalam beban berat, saudara lari kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia, karena Dialah harapan saudara. Ketika saudara sakit, saudara berlari, mengadu dan berserah kepada Dia, karena Dialah kesembuhan kita. Ketika bebanmu berat, saudara datang kepada Dia, karena Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Artinya dalam segala perkara kehidupan kita, saudara, kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Dan ketika Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, maka dengan demikian Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan menolong dalam hidupmu, jadikan Tuhan pengharapan di dalam hidupmu. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Dan yang saya rindu kita belajar seterusnya saat ini, saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan cara kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan melihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur di sini yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita, dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, lihat di ayat 6, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hal pertama yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama yang akan terjadi, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit pun Dia yang membentangkan, bumi yang Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya. Dia yang ciptakan seruas semesta alam ini, Dia yang ciptakan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, tidak terbatas kuasanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara? Sudahkah Dia yang menjadi penolong di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau Dia yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ya, saudara yang sedang sakit hari ini misalnya, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Dialah pertolongan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara berharap kepada Dia, Dia akan buka jalan. Dia akan beri petunjuk bagaimana saudara mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, Allah akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala beban saudara Allah sanggup angkat. Masalah yang paling rumit pun yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara berharap kepada Tuhan dan Dia menjadi pertolongan dalam hidup saudara, segala masalah saudara Allah sanggup selesaikan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Seruas semesta alam Dia yang ciptakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dengar saudara, Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka segala perkara yang paling mustahil pun dalam hidup saudara Dia sanggup pulihkan. Ekonomi saudara Dia sanggup pulihkan. Kesehatan saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara, keluarga saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara Dia sanggup pulihkan dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama, segala perkara Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-6, bagian B dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jika
kita punya Allah sebagai penolong dalam hidup kita, maka pemazmur ini menegaskan bahwa Dia Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dengan dia berharap kepada Tuhan, maka dia mengalami Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan itu setia dalam segala perkara yang dia alami di dalam hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah mengabaikan dia. Allah tidak pernah melupakan dia. Itu yang dia tahu dan itu yang dia alami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perkara apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia ketika saudara sakit. Dia setia ketika saudara berbeban berat. Dia setia ketika masalahmu rumit di dalam kehidupan saudara. Dia setia dalam segala perkara, dalam segala situasi di dalam perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, terkadang kita merasa, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Dengar, Allah tidak pernah melupakan kita ketika kita berharap kepada Dia. Dia setia. Terkadang ketika bebanmu berat, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan engkau. Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia ketika kita berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menolong saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita diproses saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk menjalani proses itu seringkali ada waktu yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui untuk menuju ke satu tingkat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dalam proses itu, satu hal yang saudara harus sadari adalah bahwa Allah setia. Dia setia dalam segala perkara. Dia setia dalam segala keadaan. Dia setia dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Dia peduli karena Dia Allah yang setia. Kemudian saudara, yang terakhir yang akan dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, ayat 7 pemazmur ini menegaskan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, yang menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup mereka, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia memperhatikan semua saudara. Dia akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam ketertindasan. Saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, mungkin di dalam bisnis saudara dan sebagainya, dalam pergaulan saudara. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil hari ini. Tapi dengar saudara, Dia Allah yang akan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, ketika orang itu berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, Dia tegakkan keadilan bagi saudara, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Kemudian juga saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan karena kondisi yang ada sekarang. Mungkin hari ini bahkan engkau terlilit hutang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta permohonan doa dan mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Dengar saudara, firman Tuhan ini menegaskan kalau engkau berharap kepada Tuhan dan menjadikan Dia sungguh-sungguh menjadi penolong dalam hidupmu, firman-Nya berkata bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya Dia mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dia memelihara orang-orang yang kekurangan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saudara ketika saudara berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Dia sanggup memelihara kita, saudara. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia memberi kebebasan, Dia memberi kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, bagi orang-orang yang terikat. Tuhan sanggup dan berkuasa membebaskan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena langit dan bumi pun Tuhan yang diciptakan. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan setia dalam segala situasi dan segala keadaan. Dan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan menegakkan keadilan, Allah itu akan memelihara dan membebaskan orang tersebut. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Maka tidak ada yang mustahil. Allah itu akan setia kepada saudara, dan Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan? Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen menerapkan firman Tuhan, berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu, ya Tuhan, dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan
berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan.
Tuhan kiranya memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan, campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.